Mega sebenarnya di antara semua yang paling demokratis, karena pada saat dia berkuasa, dia tidak memakai kekuasaan untuk berkuasa. Tahun 2004, sehingga saya dengan Pak SBY bisa mengalahkan Ibu Mega. Sekiranya dia memakai kekuasaan, pasti kita kalah. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak. Selama Ibu Mega diperlakukan dengan baik, dia akan memperlakukan kita dong. Itu beliau sangat hormatkan. Nah, kalau diperlakukan tapi tidak baik, dia akan ingat seumur hidup. Itu bahaya. Tapi kalau Anda perlakukan beliau dengan sopan etika, dia akan ingat juga seumur hidup. Menyesal ya, karena dari pengakuan Pak JK ini, wah, ini sangat-sangat di luar dugaan. Ibu Megawati itu akan selalu mengingat apa yang pernah diperbuat oleh orang-orang yang pernah menyakitinya, atau bahkan ketika orang-orang terdekatnya selalu berbuat kebaikan, menjunjung etika, dan lain sebagainya. Ibu Megawati juga akan mengingat seumur hidup. Nah, hal ini pun juga diungkapkan oleh Pak JK. Ini sangat mengejutkan sekali ya. Pak JK tiba-tiba mengungkapkan hal ini ketika Pak Jokowi pada saat Pilpres yang lalu terlihat bermanuver. Wow, manuvernya menurut saya sudah di luar dugaan sekali dan sangat di luar nalar. Manuver-manuver Pak Jokowi pada Pilpres yang lalu, di mana Ibu Megawati pada saat lalu sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Bahkan pada saat lalu ketika Ibu Megawati mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai presiden, calon presiden, itu bahkan juga ada Pak Jokowi. Pak Jokowi bahkan juga diundang oleh Ibu Megawati untuk hadir, yaitu untuk mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia. Itu pun bahkan Pak Jokowi juga ya setidaknya merestui dan lain sebagainya. Apalagi juga sebagai kader loh, sebagai kader yang sudah dibesarkan oleh PDIP, diberikan rekomendasi oleh Ibu Megawati. Bayangkan loh, seharusnya itu jatah dari Ibu Megawati loh, menjadi calon presiden, menjadi jatah Ibu Megawati. Kalau misalkan Ibu Megawati tidak mendeklarasikan, tidak memilih atau memberikan rekomendasi Pak Jokowi sebagai presiden, calon presiden, pastinya Pak Jokowi juga tidak bakalan menjadi presiden. Karena tugas partai itu ya memilih kader-kader terbaiknya untuk menjadi pemimpin. Ini memang sangat mengejutkan sekali, apalagi ditambah dari pernyataan JK. Wow, kemungkinan Pak Jokowi pastinya akan sangat menyesal ya, menyesali semua manuver-manuvernya pada Pilpres yang lalu. Karena Ibu Megawati, ya kalau kita lihat dari sini pastinya tidak akan memaafkan dan pastinya akan selalu ingat terus apa yang pernah diperbuat Pak Jokowi kepada PDIP dan Ibu Megawati. Ya kemungkinan Pak Jokowi sudah dimaafkan lah oleh Ibu Megawati, tetapi pastinya juga ya pasti tidak akan mau bertemu lah. Kalau kita ingat pada saat lalu, Pak Jokowi bahkan juga ingin sekali bertemu dengan Ibu Megawati. Melalui apa? Melalui Sri Sultan. Bahkan Sri Sultan diminta untuk menjembatani pertemuan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Itu kemudian saking paniknya ya, saking paniknya karena Ibu Megawati juga tidak merespon manuver-manuver dari Pak Jokowi, tidak merespon pada saat lalu. Responnya sangat santai sekali, respon dari Ibu Megawati terkait manuver-manuver Pak Jokowi pada saat lalu. Nah, tiba-tiba ada pengakuan mengejutkan dari Pak JK ini. Seperti ini videonya. Selama Ibu Mega diperlakukan dengan baik, dia akan memperlakukan kita dong. Itu beliau sangat hormatkan. Nah, kalau diperlakukan tapi tidak baik, dia akan ingat seumur hidup. Itu bahaya. Tapi kalau Anda perlakukan beliau dengan sopan etika, dia akan ingat juga seumur hidup. Kalau kita lihat pernyataan dari Pak Yusuf Kalla sudah jelas lah kalau Ibu Megawati diperlakukan dengan baik. Ibu Megawati juga akan lebih memperlakukan dengan baik juga. Tetapi kalau Ibu Megawati diperlakukan secara tidak adil, tidak baik, itu pun juga akan diingat seumur hidup. Apalagi dengan manuver pada saat lalu. Bahkan dari pengakuan Andi Wijayanto misalkan, dari pengakuan Andi Wijayanto, suara PDIP akan turun. Nah, itu kemungkinan yang membuat Ibu Megawati marah ya.
Dan bahkan banyak kader-kader PDIP yang marah. Kalau kita lihat lagi juga, tidak ada jerahnya Pak Jokowi. Ya, kemungkinan Pilpres sudah ya. Pilpres, PDIP terlihat dibantai habis-habisan. Dan bahkan juga suara dari Pileg turun sekitar 2 juta suara. Tetapi itu juga suara PDIP masih tetap unggul. Bahkan lebih unggul dibandingkan dengan partai-partai yang lainnya yang didukung oleh Pak Jokowi. Tetapi juga tidak ada ya kesalahan dari Pak Jokowi. Kalau kita lihat pada pilkada misalkan, pada pilkada yang lalu juga Pak Jokowi bahkan tidak mendukung Pak Pramono Anung. Bayangkan, Pak Pramono Anung itu yang memberikan rekomendasi Pak Jokowi sebagai wali kota Solo. Awal muasal Pak Jokowi sampai menjadi presiden itu karena Pak Pramono Anung. Pak Pramono Anung bahkan pada saat lalu memberikan rekomendasi menjadi wali kota Solo. Tetapi, Pak Jokowi memang benar-benar tidak bisa ya, tidak bisa menjaga kepercayaan. Setidaknya dari Ibu Megawati, dari kader-kader PDIP, dan bahkan Pak Pramono Anung pun pada saat lalu juga tidak didukung oleh Pak Jokowi. Menurut saya ini sudah finish lah. Pastinya Pak Jokowi sangat sulit sekali ya untuk bertemu dengan Ibu Megawati, dan pada saat lalu juga Ibu Megawati sudah males bertemu dengan Pak Jokowi. Kita lihat pada saat lalu ketika sidang MPR DPR, itu bahkan juga Ibu Megawati absen di sidang tahunan DPR MPR. Menurut saya itu menghindar Pak Jokowi kalau menurut saya pribadi sih. Karena sudah jelas ya, itu terlihat itu mantan-mantan presiden itu diberikan tempat duduk yang hampir sama ya, hampir sama. Kalau kita lihat ada Pak SBY, Pak Jokowi, Ibu Megawati. Bayangkan ya, Ibu Megawati dengan Pak Jokowi hadir. Menurut saya sudah itu males. Menurut saya sangat wajar sekali. Kemungkinan kalau semua ketua umum yang lainnya diperlakukan oleh Pak Jokowi seperti itu, pasti akan dendam sekali. Tapi Ibu Megawati juga sangat keren sekali. Bayangkan loh, perempuan pada saat lalu dikeroyok loh pada Pilpres. Ya untung sajalah kader-kader PDIP juga tetap solid sekali ya. Bahkan juga ada di belakang Ibu Megawati. Dan saat ini Pak Jokowi kelimpungan sekali ya. Terlihat pada saat sidang DPR MPR pada tanggal 15 Agustus Ibu Megawati tidak datang. Tiba-tiba pada saat pengukuhan Paskibraka misalkan pada tanggal 16 Ibu Megawati datang di istana. Menurut saya Ibu Megawati sudah. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Danker 94. Teman-teman, mengejutkan sekali bagaimana pernyataan seorang Yusuf Kalla. Ini adalah mantan wakil presiden 2 kali, teman-teman. Ya, beliau ini sangat senior, teman-teman, dan memberikan kesaksian yang luar biasa tentang Ibu Megawati. Dan ini adalah sindiran keras sebenarnya untuk Joko Widodo, teman-teman. Bagaimana JK mengatakan bahwa Ibu Mega adalah presiden yang sangat demokratis. Bagaimana JK mengatakan juga bahwa pada saat Pilpres 2004, teman-teman, pada saat itu Megawati adalah seorang presiden. Dan di sana Megawati tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan dirinya, ya. Itu adalah sebuah sikap yang sangat luar biasa yang disaksikan oleh JK dan SBY kala itu. Dan disinilah sebenarnya letak di mana sindiran tersebut tertuju kepada Jokowi. Bagaimana kita tahu bersama 2024 kemarin ya, anak Jokowi itu maju di Pilpres 2024 ya. Padahalnya ini tidak layak ya. Gibran maju karena umurnya belum genap 40 pada saat itu. Nah, entah kenapa MK ini mengubah ya, aturan mainnya menjadi di bawah 40, teman-teman. Asal pernah menjadi kepala daerah. Inilah yang membuat publik geram, publik marah, dan mungkin kecewa dengan sikap Jokowi yang merestui anaknya maju di Pilpres 2024. Inilah kenapa sampai detik ini banyak orang yang merasa terkhianati ya dengan sikap Jokowi sampai detik ini. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.